Pemudi yang terkasih, pada saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang kepada Tuhan mengucap syukur bahwasannya Tuhan selalu baik di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna boleh kami terima di sepanjang hidup dan kehidupan kami, terlebih-lebih di sepanjang satu hari yang boleh kami lalui bersama. Pada saat ini Tuhan, kami diberikan suatu kesempatan kembali untuk belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bersama. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh tetap senantiasa memahami, mengerti akan maksud daripada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap sedia untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Pemuda-pemudi yang terkasih, adapun kebenaran firman Tuhan pada saat ini diambil dalam Perjanjian Lama, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dengan perikop di atas, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pemuda-pemudi yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar dulu mengenai siapa itu Yeremia. Nah, Yeremia adalah seorang nabi yang Tuhan pakai untuk menyuarakan akan kebenaran yang ada dalam Injil. Itu artinya Yeremia ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin, bahkan yang memimpin. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh Yeremia ini ketika ia menjabat sebagai seorang nabi. Yang teristimewanya di dalam hidup Yeremia, di mana Allah itu sendiri telah menetapkan tugas dan tanggung jawabnya itu sejak dalam kandungan. Nabi Yeremia telah ditetapkan, telah dipercayakan, telah diberikan tugas untuk dapat menyuarakan akan kebenaran firman Tuhan, mewartakan akan Injil ini di dalam kehidupan suatu anugerah kepadanya. Nah, oleh sebab itu, ia terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi, menyuarakan akan kebenaran, menyuarakan akan Injil di dalam hidupnya, yang dimana Tuhan mau pakai Yeremia ini untuk menjadi seorang pengajar, menjadi seorang penolong, pembimbing bagi setiap umat-umat Allah yang Tuhan percayakan kepada Yeremia. Nah, saudara-saudari, di sini sesuai dengan perikop kita di atas, di mana ia melihat orang-orang buangan di Babel yang mengalami kesulitan, yang mengalami tantangan, yang mengalami tekanan-tekanan hidup. Bahkan mereka juga mengalami situasi yang sulit. Namun Yeremia mau menghibur mereka. Yeremia mau menguatkan mereka melalui pengalaman-pengalaman yang ia alami, melalui setiap apa yang ia alami pada saat itu ketika ia mengalami tekanan. Ia mau mengatakan dan ia mau menuliskan, bahkan mengingatkan kepada mereka melalui surat kirimannya kepada orang-orang yang di Babel pada saat itu yang mengalami tekanan-tekanan hidup, yang mengalami kegelisahan hidup, kegalauan, mengalami entah bagaimana kehidupan mereka selanjutnya. Nah, di situ Yeremia mau menegaskan bahwa yang pertama, Tuhan itu mau menolong mereka. Tuhan mau menolong mereka ketika ia percaya yakin teguh melalui iman percayanya kepada Tuhan. Itu yang menjadi hal terpenting. Ketika kita yakin percaya kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mempercayai iman kita kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, maka yakinlah segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Tetapi Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus membukakan jalan kita, menguatkan kita menghadapi segala sesuatunya. Itu poin pertama yang ingin Yeremia sampaikan
mengenai iman percaya kepada Tuhan. Nah, lalu yang kedua, Tuhan juga punya kuasa atas hidup kita. Tuhan berkuasa, Tuhan mampu, Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Lalu yang ketiga, rancangan yang baik dari Tuhan yaitu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, Tuhan merancangkan yang baik. Tuhan tidak merancangkan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhan merancangkan semuanya itu baik adanya. Kalau misalnya terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan, itu bukan rancangan daripada Tuhan, tetapi itu adalah rancangan manusia. Itu adalah tindakan manusia, kesalahan manusia. Sekali lagi, itu bukan rancangan Tuhan, tetapi yang menjadi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik daripada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, yakin dan teguhkanlah hatimu terhadap kuasa Tuhan serta harapan yang diserahkan kepadanya. Yakinlah bahwa Tuhan menolong kita. Apapun yang kita harapkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap yakin kepada Tuhan karena Tuhan mampu menolong kita. Yang selanjutnya, ada masa depan yang penuh dengan sukacita atau kejutan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, jadi ada sesuatu hal yang istimewa yang selalu Tuhan berikan kepada kita, yang selalu Tuhan nyatakan kepada kita, sekalipun hal itu di batas kemampuan kita, atau sekalipun hal itu tidak dapat terpikirkan atau tidak terbayangkan di dalam hidup kita. Itulah rancangan Tuhan, itulah kejutan-kejutan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita percaya, karena kita yakin bahwa Tuhan mampu menolong kita. Jadi Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Begitu juga yang dialami oleh Yeremia itu sendiri. Yeremia mendapatkan kejutan yang sungguh luar biasa karena ia berserah kepada Tuhan, karena ia setia kepada Tuhan, karena ia yakin kepada Tuhan, karena Tuhan boleh menolongnya. Nah, jadi saudara-saudari, sekalipun kita tidak berarti apa-apa di mata manusia, namun di mata Tuhan kita itu sangat berarti. Hidup kita sangat sempurna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mengapa Nabi Yeremia menulis dan mengirimkan surat kepada orang-orang yang berada dalam pembuangan di Babel, supaya mereka tetap bersyukur, supaya mereka tetap yakin, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, tetap senantiasa meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat sempurna, yang mampu menolong di sepanjang kehidupan kita. Sesulit apapun kita sanggup karena Tuhan selalu menolong. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah ingin lari, jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam diri kita. Coba kita berpikir bahwa Tuhan itu sangat baik. Berpikirlah bahwa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa baik. Tuhan itu dekat kepada kita. Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan juga pernah berhenti berserah kepada Tuhan. Jangan dahulukan keegoisan kita. Jangan dahulukan apa yang menjadi keluh kesah kita. Tetapi dahulukanlah bahwa kita percaya yakin teguh Tuhan mampu menolong kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun tekanan-tekanan yang kita alami, percayalah, berserahlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan mampu menolong kita. Karena segala sesuatu yang kita inginkan, karena segala sesuatu yang kita harapkan itu Tuhan tahu, Tuhan pelihara, Tuhan lihat setiap apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, percayalah, kuatkan iman kita kepadanya, yakin teguh kepadanya, karena Tuhan mampu dan sanggup menolong kita. Sesulit apapun itu, Tuhan sanggup memelihara, menuntun, membuka jalan kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan Yeremia, sekalipun Yeremia ingin menyerah, tetapi Yeremia kembali dikuatkan oleh Yesus itu sendiri, dikuatkan oleh Allah, karena tugas dan tanggung jawab yang besar itu adalah tugas yang sempurna. Itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua, termasuk Yeremia, di mana kita boleh
tetap senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Bukan hanya kita menanti berkat, tetapi kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sebagai aplikasi kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yang pertama, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita manusia. Ia selalu ada dekat bersama kita. Kemudian yang kedua, kepedulian seorang Nabi Yeremia kepada orang-orang yang berada dalam pembuangan itu sangat besar. Ia sangat peduli kepada orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Ia sangat ingin mereka tetap kuat, bersyukur, tetap yakin kepada Tuhan. Sesulit apapun, hidup kita ada di tangan Tuhan. Sesulit apapun, hidup kita Tuhan yang tentukan. Kebahagiaan apapun itu ada di tangan Tuhan. Tuhan menyempurnakan hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Lalu yang ketiga, harus siap menderita dan tahan uji. Nah, itulah yang ingin Nabi Yeremia tekankan dan tegaskan sebagai seorang muda-mudi pada saat ini. Kita harus siap menderita. Kita juga harus tahan uji. Karena seorang muda-mudi ini adalah salah satu harapan bangsa dan negara. Tiang tongkat dari keluarga itu sendiri. Tiang dan tongkat dari gereja itu sendiri. Yang mengokohkan, yang menguatkan dan melanjutkan tugas dan tanggung jawab baik bangsa dan negara, gereja, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Jadilah seorang pemuda-pemudi yang kuat. Jadilah seorang pemuda-pemudi yang dapat memberikan berkat, yang dapat menguatkan, mengajarkan, yang dapat memberikan semangat kepada orang lain. Ketika orang lain mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan kesengsaraan, mengalami ketidakpercayaan, kitalah sebagai seorang muda-mudi belajar dari seorang Nabi Yeremia yang hampir menyerah, tetapi Tuhan tolong, dan Tuhan mau memberikan suatu kesempatan. Tuhan mau melihat Yeremia untuk menguatkan bangsa-bangsa Israel yang dalam keadaan sulit. Tuhan Yesus mau memberikan hidup Yeremia ini menjadi berkat, menjadi suatu kedamaian, merancangkan suatu kebaikan. Nah, itu sebabnya belajar dari Yeremia supaya hidup kita ini berarti. Bukan hanya berarti untuk diri kita sendiri, tetapi berarti untuk banyak orang. Seperti tertulis di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai yang keempat, itu mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketika kita tahan uji, segala sesuatunya akan baik adanya, menghadapi tekanan-tekanan yang ada, yang mampu menjadi berkat, yang mampu menolong, yang mampu mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik di dalam hidup kita, tetapi berpikirlah bahwa Tuhan itu sangat baik, bahkan jauh lebih baik dari orang-orang yang kita kenal, dari orang-orang terdekat kita. Tuhan itu sangat baik dan bahkan Tuhan setia sampai kapanpun. Itu sebabnya kita juga harus setia kepada Tuhan, tetap senantiasa yakin teguh kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami mengucap syukur biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama. Ini boleh menguatkan iman percaya kami, boleh memampukan kami menjadi seorang muda-mudi yang dapat menjadi berkat. Bukan hanya kami meminta berkat, tetapi kami boleh memberi berkat untuk banyak orang melalui setiap talenta yang ada, melalui setiap kesempurnaan yang ada, melalui setiap apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas setiap penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini kami mengucap syukur dan berserah kepadamu Tuhan. Kami ingin berdoa dan menyerahkan untuk pemuda-pemudimu Tuhan, terkhususnya untuk GKE Pintu Elok Pontianak, bahkan seluruh pemuda-pemudi Tuhan yang ada di dunia ini. Kiranya Engkau tetap senantiasa memberkati, Kau pelihara, Engkau tuntun, Kau sertai. Pakailah masa muda mereka ini Tuhan dengan baik. Biarlah mereka boleh mempergunakan masa mudanya, mempergunakan setiap anugerahnya, mempergunakan setiap talenta-talenta yang ada yang mereka miliki untuk menjadi berkat di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Engkau berkati juga setiap pemuda-pemudi Tuhan yang masih dalam pendidikan, mulai dari SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan yang sudah bekerja. Tuhan, kiranya Kau berkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Apa yang menjadi harapan mereka, apa yang mereka usahakan dan cita-citakan, kiranya boleh terwujud dan terkabulkan melalui setiap usaha, melalui setiap perjuangan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada, yang dapat menjadi suatu tempat dan wadah untuk kami boleh berserah kepada Tuhan, untuk kami boleh tetap datang kepada Tuhan, untuk kami boleh tetap senantiasa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang berdiri dimanapun berada, itu boleh menjadi suatu sukacita, menjadi suatu tempat yang mendatangkan kedamaian, mendatangkan suatu anugerah yang terbesar, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh terus terpanggil di dalamnya, boleh bersyukur, boleh bersekutu, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau berkati juga setiap pendeta-pendeta yang ada, bikaris, penginjil, pemuda-pemudi, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan, di dalam kepanitiaan apapun itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Biarlah Engkau terus memakai mereka untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami juga. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan, di mana COVID pada saat ini masih merajalela menghantui hidup kami. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar kami boleh tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan, tetap senantiasa hidup, percaya, yakin, teguh kepada Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya boleh baik adanya, dan kami meminta dan memohon kepada Tuhan, biarlah keadaan kami boleh pulih kembali, boleh kami dijauhkan dari sakit penyakit yang ada. Kami yakin bahwa Tuhan selalu berkuasa atas hidup kami. Kau berkati keluarga besar kami, Kau berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau menuntun, menjaga, memelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang hidup kami, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang menyakiti hati sesama kami, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu untuk terus dibina, dibimbing, dipelihara. Terima kasih Tuhan, doa syafaat ini kami ingin mengakhirinya melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.